Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya, Tia Melina Pratiwi dari kelas 11 IPA 3 akan menjelaskan beberapa materi tentang kalor. Yuk disimak materinya. Materi yang akan saya bahas pertama yaitu tentang kalor dan perumusannya. Pengertian kalor. Kalor merupakan panas yang bisa berpindah dari benda yang memiliki kelebihan kalor menuju benda yang kekurangan kalor. Kalor biasanya dinyatakan dalam suhu. Dalam satuan internasional, kalor dinyatakan dengan joule atau dalam satuan lainnya dinyatakan dengan kalori. Besarnya kalor yang diserap atau dilepaskan oleh suatu benda bergantung pada massa, kalor jenis, dan perubahan suhu benda tersebut. Untuk rumus kalor itu sendiri yaitu Q sama dengan massa benda yang menerima atau melepas kalor dikali kalor jenis zat dikali perubahan suhu. Selanjutnya, pengertian kalor jenis. Kalor jenis adalah sifat zat yang menunjukkan banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu zat bermassa 1 kg sebesar 1 derajat Celcius. Pada temperatur yang sama, ternyata setiap benda akan menyerap energi kalor dengan besar yang berbeda. Kalor jenis menunjukkan kemampuan suatu benda untuk menyerap kalor. Semakin besar kalor jenis suatu benda, semakin besar pula kemampuan benda tersebut untuk menyerap kalor. Rumus kalor jenis. C sama dengan banyaknya kalor yang dilepas atau diterima oleh suatu benda dibagi massa benda yang menerima atau melepas kalor dikali perubahan suhu. Nah, untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang kalor laten dan perumusannya. Pengertian kalor laten. Kalor laten adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk mengubah wujud 1 gram zat. Contohnya, ketika kalian memanaskan sebongkah es secara terus-menerus, maka es tersebut lama-kelamaan akan berubah menjadi air dan selanjutnya berubah menjadi uap air. Saat es melebur semua menjadi air, pada zat tidak ada perubahan suhu. Pada tekanan normal, suhunya tetap pada titik leburnya yaitu 0 derajat Celcius. Pada saat semuanya berubah menjadi uap air, maka zat juga tidak terjadi perubahan suhu. Pada tekanan normal, suhunya tetap pada titik didihnya yaitu 100 derajat Celcius. Kalor laten ada dua macam, yaitu kalor lebur untuk mengubah dari padat ke cair dan kalor uap untuk mengubah dari cair ke gas. Rumus kalor laten yaitu Q sama dengan massa benda dikali kalor laten. Agar lebih memahami tentang kalor laten, perhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut menunjukkan sebuah benda mula-mula padat, misalkan es, diberikan kalor secara terus-menerus sehingga berubah wujud menjadi cair. Jika pemberian kalor dilanjutkan, maka zat cair akan berubah wujud menjadi gas. Selama proses zat akan mengalami kenaikan suhu dan perubahan wujud. Materi yang selanjutnya yaitu tentang kapasitas kalor. Kapasitas kalor adalah jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu zat sebanyak 1 derajat Celcius. Kapasitas kalor merupakan perbandingan antara jumlah kalor yang diberikan dengan kenaikan suhu suatu benda yang diberi simbol dengan C. Jika kalor Q menghasilkan suhu sebesar T, maka kapasitas kalor dapat dirumuskan dengan C sama dengan banyaknya kalor dibagi perubahan suhu. Selanjutnya yaitu tentang asas Black. Pengertian asas Black. Asas Black sendiri adalah suatu prinsip di dalam termodinamika yang memang ditemukan oleh Joseph Black yang berasal dari Prancis. Dan di asas ini menjabarkan mengenai zat yang berbeda dan tercampur menjadi satu. Bunyi asas Black. Asas Black menyatakan, jika dua benda memiliki suhu yang berbeda bercampur, akan terjadi proses ketimbangan termal atau suhu kedua benda sama. Untuk rumus asas Black dapat dilihat dari gambar berikut ini.
Nah, untuk materi yang akan saya bahas terakhir yaitu tentang perlambatan kalor yang terdiri dari konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang pertama yaitu perlambatan kalor secara konduksi. Perlambatan kalor secara konduksi yaitu suatu perpindahan kalor melalui suatu zat perantara tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut secara permanen. Contohnya, ketika kita memanaskan salah satu ujung logam, maka ujung logam lainnya akan ikut panas karena terjadi hantaran kalor dari suhu tinggi ke suhu rendah. Ketika memanaskan salah satu ujung logam, maka partikel yang terdapat pada ujung logam tersebut akan bergetar dan membuat sebuah getaran terjadi pada partikel lain yang terhubung dengannya, sehingga seluruh partikel logam tersebut akan bergetar meskipun hanya satu ujung logam yang dipanaskan. Nah, hal inilah yang akan merangsang terjadinya perpindahan kalor. Yang kedua yaitu perlambatan kalor secara konveksi. Perlambatan kalor secara konveksi yaitu suatu perpindahan kalor melalui suatu zat yang disertai dengan perpindahan bagian-bagian zat tersebut. Konveksi bisa terjadi pada zat cair atau gas. Ada dua jenis perpindahan kalor secara konveksi. Yang pertama, konveksi alamiah, yaitu salah satu jenis konveksi yang dipengaruhi gaya apung tanpa faktor luar dan dikarenakan oleh adanya perbedaan massa jenis benda. Contohnya pada pemanasan air. Massa jenis partikel air yang sudah panas akan naik menjauh dari api dan digantikan dengan partikel air lain yang suhunya lebih rendah. Proses ini membuat seluruh partikel zat cair tersebut akan panas sempurna. Yang kedua, konveksi paksa, yaitu salah satu jenis konveksi yang terjadi karena adanya pengaruh faktor luar dan perpindahan kalor dilakukan dengan sengaja atau dipaksakan. Artinya, aliran panas kalor dipaksa menuju ke tempat yang ingin dituju dengan bantuan faktor luar seperti tekanan. Contohnya, pada kipas angin yang akan membawa udara dingin ke tempat yang panas dan radiator mobil yang mempunyai sistem pendingin mesin. Yang ketiga yaitu perlambatan kalor secara radiasi. Perlambatan kalor secara radiasi yaitu suatu proses perpindahan kalor yang tidak memakai zat perantara. Perpindahan kalor secara radiasi berbeda dengan konduksi dan konveksi. Pada radiasi, supaya terjadinya perpindahan kalor, kedua benda tidak harus bersentuhan karena kalor bisa berpindah tanpa zat perantara. Artinya, kalor tersebut akan dipancarkan ke segala arah oleh sumber panas dan akan mengalir ke segala arah. Contohnya, saat kita dekat dengan api unggun dari sudut manapun, maka kita tetap akan merasakan kehangatan dari sumber api. Nah, itu dia beberapa materi tentang kalor yang dapat saya jelaskan. Semoga materi ini dapat kalian pahami dan dapat bermanfaat bagi kalian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.